Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngayap Channel Project. Semoga Anda semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, digampangkan rezekinya, dimudahkan segala permasalahannya, dan dilunaskan segala hutang piutangnya. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan berbagi kepada teman-teman faktor-faktor apa sajakah ataupun hal-hal apa sajakah yang menjadikan seorang YouTuber itu menjadi YouTuber yang tumbang, menjadi YouTuber yang menyerah, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan berkarya di dunia per-YouTuban ini. Faktor yang pertama yang menjadikan mereka itu gagal ketika mereka berkarya di dunia per-YouTuban, yaitu mereka tidak segera action. Karena dia merasa belum mempunyai gear ataupun peralatan yang lengkap, sehingga dia merasa akan menjadikan videonya itu tidak sempurna apabila belum mempunyai peralatan-peralatan canggih ataupun gear-gear yang mahal. Mereka menunda-nunda untuk segera action, untuk segera memulai berkarya. Kemudian penyebab mereka tidak segera melakukan action adalah karena dia merasa dia belum bisa mengedit. Jadi karena dia merasa belum mempunyai keahlian yang sempurna, karena dia belum bisa mengedit video dengan keren, dengan menggunakan keahlian yang mapan, sehingga dia mengelur-ngelur waktu, dia menghabiskan banyak waktu untuk belajar, untuk pengeditan dengan berbagai macam aplikasi, dengan banyak guru yang ia pelajari, sehingga berlarut-larut, yang mana akhirnya mereka lambat ataupun merasa lelah, sehingga untuk action memulai YouTube-nya itu menjadi terlupakan. Kemudian yang ketiga, dia tidak melakukan action karena mereka ataupun dia beranggapan bahwasanya dia belum percaya diri, dia belum berani, dia merasa minder, tidak mempunyai keahlian untuk berbicara di depan kamera, sehingga dia menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak guru untuk terus belajar retorika, belajar public speaking, belajar bagaimana kita mengasah mental kita tanpa kita memulai, sehingga dia merasa lelah sendiri, sehingga dia merasa capek sendiri. Akhirnya niat untuk membangun channel, niat untuk membuat channel itu menjadi terabaikan dan terbengkalai. Jadi saran dari saya, ketika kita akan melakukan action, kita tidak perlu menjadi seorang ahli dalam pengeditan dulu. Kita tidak juga harus melengkapi dulu peralatan ataupun gear-gear untuk memproduksi suatu video, dan tidak perlu kita jago dulu berbicara ataupun kita pintar ngomong ataupun mempunyai mental yang bagus ketika berbicara di depan kamera. Tetapi kita langsung action semampu kita, sebisa kita, dengan peralatan yang seadanya yang kita miliki, tanpa kita memaksakan, dengan keterampilan yang basic-basic saja. Dan setelah itu, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu akan menjadi ilmu baru buat kita. Kita perbaiki sedikit demi sedikit, dan ilmu pun akan bertambah sejalan waktu ketika kita membangun channel kita. Kemudian yang kedua, hal yang akan membuat kita tumbang ataupun mundur ataupun gagal menjadi seorang YouTuber itu karena kita terfokus kepada angka, karena kita selalu memikirkan jumlah subscriber, karena kita selalu memikirkan jumlah viewer, karena kita selalu memikirkan kapan kita akan mendapat gaji ataupun penghasilan dari AdSense, sehingga kita lelah sendiri, sehingga kita capek sendiri, sehingga kita lupa bagaimana kita bisa membuat ataupun
kita berusaha untuk menciptakan atau kita memproduksi ataupun untuk belajar bagaimana cara membuat konten atau video yang bagus, tetapi setiap dia membuat ataupun memproduksi satu video, dia selalu memikirkan, kok viewersnya sedikit, kok subscribernya tidak bertambah, sehingga dia merasa pesimis dan merasa capek. Kemudian dia menyerah dan kemudian mundur menjadi seorang YouTuber. Jadi saran dari saya, ketika kita terjun, ketika kita belajar, ketika kita membuat konten-konten di channel kita itu, yang penting kita buat dulu. Beres yang satu, bikin lagi. Beres satu video, membuat lagi video baru. Maka dengan seiringnya waktu, apabila kita konsisten mengupload video-video kita, maka sedikit demi sedikit viewers dan penonton pun serta peminat channel kita itu akan berkembang, akan bertambah. Maka lupakan dulu semuanya, lupakan tentang subscriber, lupakan tentang viewers. Yang harus kita ingatkan itu, yang harus kita pikirkan itu, bagaimana kemampuan kita, bagaimana keterampilan kita, bagaimana pengetahuan kita tentang YouTube, tentang video, tentang editing, tentang public speaking itu semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin bagus. Adapun subscriber dan viewers itu adalah bonus dari usaha yang kita lakukan. Kemudian yang keempat yang menjadikan kita gagal ataupun tumbang menjadi seorang YouTuber ataupun konten kreator itu ketika kita tidak bersabar di dalam menjalani proses. Jadi semua yang kita lakukan itu, semua yang kita kerjakan ketika kita membangun channel YouTube itu, karena dia sering melihat channel orang lain, karena dia sering melihat konten orang lain yang subscribernya banyak, yang viewersnya banyak, kemudian video-video dia itu terasa sangat lambat perkembangannya, sehingga dia merasa lelah, sehingga dia merasa capek, sehingga dia tidak bersabar untuk terus berkarya di dalam membangun channelnya, di dalam memproduksi video-videonya. Akan tetapi alangkah baiknya apabila kita menjadikan waktu ketika kita mengembangkan channel kita itu, meskipun lambat, justru itu adalah space waktu yang harus kita gunakan dan kita manfaatkan untuk kita menganalisa video-video kita, untuk kita memperbaiki video-video kita, untuk kita mengembangkan channel kita, sehingga dari semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan menjadi ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru yang akan menjadikan video-video kita itu dan isi channel kita itu menjadi semakin baik dan semakin berkualitas. Kemudian yang terakhir yang membuat seseorang itu mundur atau tumbang ketika dia mengembangkan channelnya, ketika dia terjun di dunia YouTube itu, karena banyaknya pelanggaran yang dia lakukan, karena dia merasa frustasi, karena dia tidak bersabar, sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan ataupun pekerjaan-pekerjaan bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan subscriber dengan cepat, bagaimana dia bisa mendapatkan viewers yang banyak dengan waktu yang sangat singkat, sehingga dia menghalalkan segala macam cara, dan pada akhirnya apa yang dia lakukan itu menjadikan kerugian buat dia, menjadikan channelnya itu susah untuk diterima menjadi partner YouTube dan ditolak untuk melakukan monetisasi karena pelanggaran-pelanggaran berat yang dia lakukan, yang diakibatkan oleh rasa frustasi dia
dan tidak sabar ketika dia membangun channelnya itu. Mungkin itu saja video dari saya. Ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.